Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda sentiasa sehat ceria di samping kerja-kerja Anda seharian, di samping tugasan Anda seharian, dan terutama sekali di samping keluarga Anda yang tercinta guys. Dua. Oke guys, itu hanya gurauan. Oke guys, Anda bersama saya lagi Rega Milan Channel di dalam membawakan topik yang berkaitan yang bersangkutan dengan hal-hal usaha rumah burung walet guys. Oke, kepada Anda pengusaha-pengusaha yang lagi galau dan kepada Anda juga yang mau menjadi salah seorang daripada pengusaha rumah burung walet, maka Anda terus stay tune, tonton video ini daripada awal sehingga akhir agar Anda mendapat manfaat daripada perkongsian ataupun tips-tips yang saya berikan di dalam video ini guys. Oke guys, pada petang ini saya akan bawakan topik kepada Anda cara pemasangan sekat di dalam ruang inap. Oke guys, ini adalah untuk RBW sama ada yang baru dibina ataupun yang sudah pun beranak pinak di dalamnya guys, sudah berkoloni tentunya di dalam ruang inap Anda guys. Jadi sebelum saya lanjut, Anda subscribe dulu channel ini, tekan like serta jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi seterusnya daripada siaran-siaran yang saya akan upload pada setiap masa guys. Oke guys, kenapa saya bawakan topik berkaitan dengan sekat di dalam ruang inap? Oke guys, ruang inap sebenarnya, jika Anda belum tahu, jika Anda telah tahu, stay tune. Oke, sekat sebenarnya berperanan adalah untuk pertama mengawal kegelapan, itu mengawal cahaya. Itu seperti biasalah yang Anda sedia tahu, yang mana ia dipasang di sekat dilar yaitu sekat full. Tetapi kali ini sekat di dalam ruang inap. Saya akan bawakan topik sekat di dalam ruang inap. Oke guys, kenapa pula sekat di dalam ruang inap? Oke, pemasangan sekat dalam ruang inap adalah bertujuan untuk satu-satunya untuk memperkembangkan koloni kepada RBW yang sudah menjadi penghuni di dalam RBW itu, yaitu apabila dia sudah bersarang, apabila dipercepatkan ia berkoloni, maka akan cepat berkembang biaklah burung-burung walet di dalam rumah burung Anda. Sarang-sarang dia akan kian bertambah, dan itulah tujuan utama membuat penyekatan. Tapi bagaimanapun Anda harus buat pertimbangan, adakah jika sekiranya Anda telah memasang sekat di dalam ruang inap itu, adakah ia tidak menjadikan ruangan inap itu sempit guys? Ini Anda perlu perhatikan, karena apabila ruang inap Anda terasa agak sempit, maka burung walet juga tidak selesa, dan itu juga salah satu penyumbang kepada kurangnya populasi di dalam RBW Anda. Oke, seterusnya jika Anda membuat sekat di awal mula pembinaan RBW itu, maka persoalan tidak akan banyak sampai di situ saja. Anda buat dan teruskan. Tetapi jika sekiranya Anda membuat keputusan untuk memasang sekat setelah adanya perkembangan populasi di dalam rumah burung Anda, setelah Anda mendapati sarang-sarang telah mulai bertumpuk-tumpuk di sana sini, dan Anda membuat keputusan untuk membuat sekatan, maka Anda perlu perhatikan juga di manakah bermulanya Anda kena memasang sekat itu. Di manakah bermulanya koloni itu mulai berkembang, di situ Anda meletakkan sekat. Susah mau diterangkan guys. Apapun Anda akan dapat perhatikan apabila saya buat penerangan beserta dengan pelan lukisan guys. Oke, dan apabila sesebuah RBW itu yang sudah mempunyai sarang-sarang yang telah banyak perkembangan di dalam rumah burung Anda, dan Anda mau memasang sekat, maka Anda harus membuat sekat itu secara bertahap. Jangan sekali buat. Nanti Anda buat sekaligus seperti apa ada yang di dalam plan itu, nanti Anda akan lihat. Oke, maka itu akan mendatangkan masalah, akan mendatangkan stres, dan mungkin juga akan menyebabkan berkurangnya penambahan sarang dan berkurangnya anak-anak walet karena tidak lagi pulang guys, merasa terganggu. Tetapi jika Anda memasang sekat itu dengan cara bertahap, yaitu hari ini mungkin hanya satu keping Anda pasangkan,
kemudian 2 minggu kemudian Anda pasang satu keping begitu, maka tidak adalah gangguan yang sangat mengganggu burung walet pada waktu itu. Dan burung walet apabila pulang pada waktu petang tidaklah terlalu stres, karena apabila Anda menutup sekaligus maka burung walet itu akan pulang di dalam seperti rumah yang baru. Burung walet itu tidak akan tahu bahwa Anda telah memasang sekat di hadapannya. Jadi dia akan melanggar sekat itu, yang menyebabkan kita pun tidak tahu sakitkah bagaimana. Oke guys, jadi itu kesulitan yang akan dihadapi oleh burung walet apabila Anda memasang sekat setelah banyaknya populasi walet di dalam rumah burung Anda. Jadi Anda kena pasang secara bertahap, sedikit. Biarkan burung walet itu terbiasa dulu dengan yang sedikit itu, dan Anda akan menambahnya lagi sedikit. Begitu saya guys, maka tidak adalah terganggu burung walet itu, dan perkembangan dia akan sentiasa maintain. Oke guys, ini dia contoh rangka room RBW yang mana kita akan perhatikan di mana letaknya sekat dalam ruang inap itu. Oke guys, terlebih dahulu saya memperkenalkan yaitu ukuran RBW contoh ini, ukuran pelan contoh ini dengan lebar 20 kaki guys, dan juga panjang 40 kaki. Jadi void ada di sini yaitu 10 kaki kali 10 kaki. Oke guys, apabila burung walet memasuki LMB berlegar di sini dan memasuki lar, dia akan terus masuk ke sini, menelusuri setiap ruang di dalam ruang inap itu, yang mana burung walet boleh memilih ke sini, atau ke sini. Oke guys, jarak daripada dinding void ini ke sekat yang pertama ini adalah 10 kaki guys, dan begitu juga dari sekat pertama ke sekat yang kedua ini 10 kaki, dan demikianlah seterusnya guys, 10 kaki. Ini sekiranya Anda membina sekat ini dari mula Anda membina RBW, dan bukan setelah RBW atau ruang inap ini telah dihuni oleh burung walet ataupun telah bersarang. Jadi ini adalah contoh apabila Anda membina RBW yang dari mula Anda telah memasang sekat. Oke guys, sekat di sini adalah sekat gantung guys, yang mana sekat itu hanya 2 kaki daripada sirip, bukan sampai ke bawah guys. Nanti saya akan berikan lukisan contoh pula selepas ini. Jadi dan Anda perlu memberi ruang masuk, yang mana Anda tidak memasang sekat di laluan ini. Ini adalah laluan burung walet. Ini guys, dia akan masuk terus ke sini sampai ke ujung. Jadi ini laluan yang Anda perlu kosongkan, tidak disekat, yaitu adalah lebih kurang 3 kaki ke 4 kaki laluan ini. Jika size RBW Anda di sini 20 kaki, bermakna Anda boleh memilih sama ada 3 kaki atau 4 kaki, bergantung kepada kehendak Anda, yang mana jarak ini kedua-dua ini boleh Anda gunakan. Oke guys, tetapi ini bukan untuk RBW yang bersize 8 kaki lebar atau 10 kaki lebar guys. Jika 10 kaki lebar, pemasangan sekat itu agak berbeda. Oke guys, ataupun untuk memastikan anak yang telah berkembang di sini merasa aman, merasa kurang gangguan daripada koloni-koloni lain dari sebelah-sebelah ini guys. Jadi itu salah satu tujuannya. Oke guys, burung walet akan mula mencari sudut-sudut ini, dan juga sirip-sirip di sebelah sekatan ini guys, dan di ujung ini. Oke, burung walet akan mula bersarang di sini, dan di sini, dan di sini, dan seterusnya. Ia akan mula berkembang ke sini guys, dan memenuhi ruang ini.
daripada koloni, asalnya daripada koloni ini dan menjadikan koloni di sini guys. Bermakna di dalam satu ruangan ini adalah terdiri daripada satu kelompok yang besar, satu koloni. Begitu juga di sebelah sini guys. Oke guys, itu tadi apabila sekat telah Anda pasang dari mula pembinaan RBW ini. Jika sekiranya Anda hanya memasang pada ketika burung walet sudah banyak menginap di sini dan perkembangan sudah mula terlihat, maka Anda tidak menjadikan ukuran yang ada di sini sebagai panduan Anda, tetapi Anda harus berpandukan kepada di mana bermulanya sarang-sarang itu bertumpukan, yaitu yang menandakan ia mula membina koloni. Jika sekiranya di papan sirip pada sini ataupun pada sini guys, maka Anda perlu menyekat di mana bermulanya perkembangan sarang-sarang koloni itu. Mungkin juga terus di sini dan bukan di sini. Mungkin juga di sini dan bukan di sini. Mungkin di sini guys. Bergantung di mana tempat bermulanya sarang walet itu, populasi burung walet itu mula berkembang biak guys. Jadi dengan pemasangan sekat setelah itu, Anda telah membantu burung walet itu untuk membina koloni dengan cepat di dalam bilik VIP ini guys. Oke guys, sekarang kita tengok contoh gambar aja, yaitu pemasangan sirip dari hadapan. Oke guys, ini adalah sirip. Oke, sirip guys, ini adalah ruang inap dan ketinggian dari lantai ke ceiling adalah 8 kaki. Contoh, jika ketinggian dia lebih kurang 6 kaki begitu guys, maka sekat ini perlu perubahan dan tidak dapat berpandukan kepada apa yang saya tunjukkan di dalam tutorial ini. Ini adalah ruang inap yang berketinggian 8 kaki dari lantai. Oke guys, ini adalah papan sirip yang mana ia terdiri daripada papan sirip berkelebaran 6 inci. Jadi ini adalah sekat. Sekat ini mungkin Anda buat daripada asbestos atau dari papan lapis yang sudah lama, sudah tidak berbau, ataupun dari papan, ataupun daripada canvas, atau apa-apa yang boleh digunakan guys. Yang penting ia tidak berkebar-kebar. Oke guys, berkebar-kebar di tiup angin dan sebagainya. Oke, ketinggian sekat daripada sirip adalah 2 kaki. Ini guys sekat gantung guys. Ini dia sekat gantung, bukan sekat full. Sekat full itu berada di lar. Ini di dalam ruang inap guys, seperti apa yang telah saya tunjukkan di dalam plan lantai tadi. Oke, laluan masuk adalah Anda berikan ia free 4 kaki. 4 kaki atau 3 kaki, tapi bagi saya sebaiknya 4 kaki guys. Anda berikan dia laluan masuk daripada bilik ke bilik. Oke, yang ini dia guys, di sini dia 4 kaki. Dia punya laluan masuk dari sini guys. Burung walet akan memasuki lar ini dan terus ke sini guys. Oke guys, maka dengan itu bermakna burung walet akan bebas memilih di mana ruangan yang dia pilih, sama ada ruangan ini atau di sini, yang mana ketiga-tiga ini adalah berpotensi untuk dihuni oleh burung walet guys. Oke. Jadi ketinggian sekat ini daripada lantai adalah lebih kurang 5 kaki ke 5 kaki 6 inci. Oke guys, ada pertanyaan, kenapa tidak sekat sehingga 4 kaki begitu? Yaitu selebar plywood atau selebar asbestos. Oke guys, jika Anda sekat
Anda sekat gantung sehingga 4 kaki. Jadi ketinggian sekat daripada lantai sudah tinggal 3 kaki 6 inci. Ini akan membuatkan kesukaran untuk burung walit bermain-main di dalam ruangan ini. Kerana ini highway dia guys. 3 kaki di atas lantai adalah highway burung walit ini bermain-main atau terbang bebas dalam ruang inap ini. Oke guys, jadi maka sebab itu Anda menyekat hanya 2 kaki daripada sirip sekat gantung guys, supaya dia bukan saja memberikan keselesaan kepada burung walit, yaitu dengan mendirikan bilik-bilik ini, tetapi juga memberi dalam masa yang sama kemudahan untuk burung walit ini keluar masuk, sama ada untuk bermain atau secara tergesa-gesa. Burung-burung walit ini tidak akan melanggar sekat ini guys. Adapun tetapi tidak banyak, tidak mengakibatkan kecederaan kepada burung-burung walit ini. Jadi harapan saya semoga Anda dapat paham apa yang saya terangkan di dalam plan ini, dan Anda dapat mengaplikasikannya dengan cara yang betul. Oke guys, segala pelan-pelan tadi telah pun selesai. Saya tidak tahu sama ada Anda paham atau tidak dengan plan tersebut. Oke, Anda tulis saya di kolom komen dan saya akan menjawabnya, insya Allah. Oke guys, semoga apa yang saya terangkan di dalam video ini, apa yang saya kongsikan kepada Anda di dalam video ini akan mendatangkan manfaat, dan apabila Anda aplikasikan akan mendatangkan kemajuan kepada usaha Anda. Oke guys, pada ketika ini Anda sedang bersama saya Ray Gemilang Channel di kebun ini guys. Oke guys, sambil saya menghirup udara petang, sambil saya bersenam sedikit. Oke guys, maka saya buat konten ini untuk Anda, dan Anda telah berada di penghujung siaran ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada Anda karena telah menonton sehingga kepada detik ini guys. Oke, dan terutama sekali kepada Anda yang telah subscribe saya, terima kasih saya ucapkan karena Anda memang spotting, Anda memang terbaik untuk saya. Oke guys, dan juga tidak lupa kepada Anda semua viewers yang tidak henti-henti menonton setiap kali saya upload siaran, setiap kali saya upload video. Oke, Anda tidak henti-henti untuk menonton sebagai sokongan kepada saya, dan juga untuk mendapatkan manfaat daripada apa yang telah sampaikan. Semoga ia bermanfaat kepada Anda, semada Anda sebagai subscriber ataupun Anda sebagai viewers pada ketika ini. Saya berharap semoga ia sangat berguna kepada Anda. Oke guys, kepada Anda yang belum subscribe dulu channel ini dan tekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi pada siaran saya yang akan datang. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Guys, hidup yang oke itu bukan murah guys. Ia perlu dibeli dengan usaha yang konsisten. Oke guys, hingga berjumpa lagi pada siaran saya akan datang. Salam sukses untuk Anda.